ketemu lagi sama gue Vel. Apa kabarnya kalian semua? Lama kita tak berjumpa ya. Gimana nih kabar kalian di pemerintahan Indonesia yang baru yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran? Kayaknya 10 hari pemerintahan baru nih banyak banget gebrakan dari pemerintahan Pak Prabowo ya. Salah satunya penangkapan para koruptor. Jadi di video kali ini gue mau cerita nih tentang duduk perkara impor gula yang menjerat Tom Lembong sebagai tersangka korupsi. Langsung aja kita ke cerita selengkapnya yuk. Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015-2016 di Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Direktur Penyelidikan Jambitsus Kejagung Abdul Qodar mengatakan bahwa Tom Lembong merupakan salah satu dari dua saksi yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari Selasa 29 Oktober malam. Tersangka yang kedua yaitu CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI periode 2015-2016. Pernyataan ini disampaikan saat konferensi pers Kejagung di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada hari Selasa 29 Oktober. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung yaitu Harli Siregar dalam keterangan pers menjelaskan bahwa keterlibatan Tom Lembong dimulai ketika pada tanggal 12 Mei 2015 rapat koordinasi antar kementerian menyimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula. Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih. Tujuan impor yang telah dikeluarkan Tom Lembong itu tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 57 tahun 2004, pihak yang diizinkan mengimpor gula kristal putih hanyalah perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 digelar rapat koordinasi di bidang perekonomian. Salah satu pembahasannya adalah Indonesia pada tahun 2016 diprediksi kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional, pada November hingga Desember 2015, CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, yaitu PT PDSU, PT AS, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI. 8 perusahaan itu mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, padahal perusahaan itu hanya memiliki izin pengelolaan gula rafinasi. Seharusnya dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga, gula yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung, dan perusahaan yang dapat melakukan impor hanya BUMN. Akan tetapi gula yang diimpor adalah gula kristal mentah. Setelah itu PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh 8 perusahaan tersebut kepada masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan harga 16.000 per kilogram yang lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi saat itu, yaitu sebesar 13.000 per kilogram, dan tidak dilakukan operasi pasar. Bahwa dari pengadaan dan penjualan gula kristal mentah yang telah menjadi gula kristal putih tersebut, PT PPI mendapatkan fee atau upah dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram. Atas perbuatan keduanya, negara dirugikan sekitar 400 miliar rupiah. Tom Lembong dan CS pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1
atau pasal 3 Jungto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Diketahui, Tom Lembong dikenal sebagai seorang politikus dan ekonom di tanah air. Pria kelahiran Jakarta 4 Maret 1971 itu pernah menduduki kursi menteri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia pernah menjabat Menteri Perdagangan dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019. Tom Lembong memiliki latar belakang pendidikan lulusan Bachelor of Arts di bidang arsitektur dan desain perkotaan di Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 1994. Tom memulai karirnya pada tahun 1995 dengan bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley Singapura. Kemudian dia bekerja sebagai bankir investasi di Deuce Securities Indonesia tahun 1999 sampai 2000. Pada tahun 2000 sampai 2002, Tom Lembong dipercaya ikut merestrukturisasi perbankan nasional melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior. Sejak saat itu karirnya di bidang keuangan dan ekonomi pun semakin menonjol. Dia juga pernah bekerja di Varindo Investment dari tahun 2002 hingga 2005. Setahun setelahnya, Tom menjadi salah satu pendiri dan CEO di sebuah perusahaan ekuitas swasta bernama Kufat Management yang berada di Singapura. Pada tahun 2012 hingga 2014, dia juga menjadi presiden komisaris PT Graha Layar Primat Tbk atau Blitz Megaplex. Dalam pemerintahan pada tahun 2013, dia dipercaya sebagai penasehat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Joko Widodo. Posisi ini dipertahankan di masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Setelah meninggalkan pemerintahan, Tom mendirikan Consilience Policy Institute yang secara resmi beroperasi di Singapura. Hubungan Tom Lembong dengan Anies Baswedan mulai terlihat pada 2021. Dia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengawas PT Jaya Ancol oleh Anies yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada Pilpres 2024, Tom Lembong menjadi co-kapten tim nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau tim Amin. Nah, begitu Vevel duduk perkara kasus Tom Lembong. Gimana perkembangan kasus ini? Ya kita pantau sama-sama ya. Siapapun yang bersalah, siapapun yang korupsi, memang harus diadili kan. Ya jadi gue mau nih untuk yang pro Pak Anies, atau pro Pak Jokowi, atau pro Pak Prabowo. Semua tenang dulu, kita pantau dulu. Percaya aja sama pemerintahan yang baru. Pemerintah nggak tebang pilih, semoga ya. Jadi kita doain sama-sama semua pelaku tindak pidana korupsi bisa ditangkap dan diadili. Oke, Vevel, sekian video kali ini. Kalau kalian mau kasih tambahan info, silakan mampir aja di kolom komen ya. Kita bisa diskusi bareng nanti. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ikutin juga channel WhatsApp gue, linknya nanti ada di kolom deskripsi. See you next time. Bye-bye.